Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafah yang artinya pengganti dan ar-rasyidin yang artinya mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Pengertian lain dari Khulafaur Rasyidin ialah pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintah, dan pemimpin umat. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Sifat-sifat Khulafaur Rasyidin diantaranya yaitu arif dan bijaksana, berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, berani bertindak, kemauan yang keras. Siapa saja sih kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tersebut? Yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Berikut biografi singkat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah atau Abdul bin Abi Kufah At-Tamimi. Beliau terlahir dari pasangan Utsman Abu Quhafah bin Amir dan Ummu Khair Salamah binti Syafar dari suku Bani Tamim. Beliau mempunyai sifat lemah lembut, jujur, dan juga sabar. Beliau terkenal dengan julukan Abu Bakar dan Asy-Syiddiq, merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Biografi singkat Umar bin Khattab. Beliau mempunyai sifat pemberani, cerdas, tidak pernah takut dalam menyatakan kebenaran. Jadi tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam, barisan kaum muslimin ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab dijuluki singa padang pasir dan diberi gelar Al-Faruq, yakni dengan tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Biografi singkat tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Beliau mempunyai sifat pendiam dan budi pekerti. Beliau mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menikah dengan putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahi lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Karena itu, ia diberi julukan Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Beliau mendapat gelar yaitu Singa Allah dan Karamullah wajhahu, yaitu semoga Allah memuliakan wajahnya. Proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Menurut Said Hawa, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Heri, bahwa hanya ada satu prosedur legal pengangkatan khalifah, yaitu dengan pemilihan yang dilakukan oleh umat, kesanggupan yang dinyatakan oleh orang-orang yang dipilih menjadi khalifah, yang disebut kontrak sosial, al-ijab atau penyerahan tanggung jawab, al-qabul atau penerimaan tanggung jawab. Proses pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai Khulafaur Rasyidin. Umar dan Abu Ubaidah sepakat untuk membaiat Abu Bakar pada saat itu. Belum juga mereka menjabat tangan Abu Bakar. Bashir bin Sa'ad yang berasal dari kaum Ansor menjabat tangan Abu Bakar dan langsung membaiatnya. Lalu khalayak membaiat Abu Bakar, baik dari kalangan Ansor, Muhajirin, dan tokoh Islam lainnya. Abu Bakar tidak lagi sanggup menolak amanah yang diberikan umat kepadanya. Proses pemilihan singkat Umar bin Khattab sebagai Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab menjadi khalifah atas keinginan dari Abu Bakar yang pada saat itu beliau sedang sakit parah. Awalnya Umar bin Khattab menolak, tetapi karena dukungan umat, akhirnya Umar mengiyakan bahwa ketika Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah, Umar menangis. Proses pemilihan singkat Utsman bin Affan sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu, Umar tidak mau menunjuk penggantinya. Pada para sahabat, dia berpesan, hendaklah kalian meminta pertimbangan pada sekelompok orang oleh Rasulullah SAW pernah disebut sebagai calon penghuni surga. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Sa'ad Ubaidillah. Hendaklah engkau memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Dan bila sudah terpilih,
maka dukunglah dan bantulah pemimpin itu dengan baik. Pada hari ketiga, barulah Abdurrahman memutuskan Utsman sebagai pengganti Umar. Abdurrahman membaiat Utsman, diikuti oleh para sahabat lainnya, termasuk mereka yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Proses pemilihan singkat Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Utsman, Ali didatangi oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka bersepakat untuk membaiat Ali, tapi Ali menolaknya karena ia memang tidak berambisi untuk menduduki jabatan duniawi. Tak ada pilihan, tak ada tokoh sekali berdiam. Umat pun terus mendesak. Akhirnya Ali luluh dan berucap, baiklah kalau begitu kita lakukan di masjid saja. Dan Ali dibaiat di dalam masjid. Perkembangan dakwah Islam Abu Bakar As-Siddiq pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi kaum murtad dan peperangannya disebut Perang Ridho. Abu Bakar lalu mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat perbatasan dengan wilayah Persia dan Bizantium. Perkembangan dakwah Islam Umar bin Khattab pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab yaitu Umar mendirikan beberapa dewan seperti membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tanpa batas, mengatur gaji, mengangkat para hakim, menyelenggarakan hizbah. Khalifah Umar juga meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. Kekuasaan Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Perkembangan dakwah Islam Utsman bin Affan pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan yaitu Khalifah Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah penyusunan kitab suci Al-Quran yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Perkembangan dakwah Islam Ali bin Abi Thalib pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu Amir Ali menyatakan ia berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengambilkan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor Shihab Usyurutah, serta mengordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.